sekali kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Inilah sebagai salah satu pemaparan dari SD Negeri 173 181 Lubutolong, Kecamatan Sepabutar. Nama saya Sarmaulin Taganu, dari Kepala Sekolah dari SD 173 181 Lubutolong, Kecamatan Sepabutar. Adapun yang saya paparkan di sini yaitu yang pertama tentang profil sekolah. Di dalam profil sekolah ini yang pertama ada di sana identitas sekolah. Di dalam identitas sekolah ini ada di sana yang pertama sekali nama sekolah, kecamatan, jumlah peserta didik, jumlah guru, dan jumlah rombel. Di sana kita buat nama sekolah itu SD Negeri 173 181 Lubutolong, Kecamatan Sepabutar, jumlah peserta didik 44 siswa, jumlah guru 8 orang, jumlah rombel ada 6 kelas. Gambaran umum di sini yang pertama sekali gambaran umumnya adalah SD Negeri 173 181 Lubutolong adalah salah satu pendidikan yang memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya bagi seluruh peserta didik. Yang kedua, maklumat pelayanan sekolah. Di dalam maklumat pelayanan sekolah ini ada di sana termasuk komitmen pelayanan. Di dalam komitmen pelayanan di SD Negeri 173 181 Lubutolong berkomitmen untuk yang pertama memberikan layanan pendidikan yang ramah dan berkualitas. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan melayani peserta didik tanpa diskriminasi, menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua dan masyarakat, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dan yang di sana juga ada pengelolaan pendidikan. Di dalam pengelolaan pendidikan ini ada yang pertama di sana data sekolah. Data sekolah SD Negeri 173 181 Lubutolong. Yang pertama di sana adalah peserta didik. Peserta didik, jumlah peserta didiknya sebanyak 44 siswa tersebar dalam 6 tingkat kelas atau 6 rombel. Pendidik sekolah didukung oleh 8 orang guru yang melaksanakan tugas pembelajaran dan pembimbingan peserta didik. Dan rombongan belajar itu terdapat rombongan belajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu di sana ada itu pengelolaan administrasi sekolah. Di dalam pengelolaan administrasi sekolah ini terdapat di dalam SD Negeri 173 181 Lubutolong melaksanakan pengelolaan administrasi secara tertib, yaitu melalui yang pertama administrasi peserta didik, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, administrasi kurikulum dan pembelajaran, pengarsipan dokumen sekolah, dan pelaporan kegiatan sekolah secara berkala. Di dalam komitmen ini tadi, yaitu di dalam komitmennya ada di sana sekolah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan guna mendukung terciptanya layanan pendidikan yang efektif, tertib, dan berkualitas. Ada juga di sana yaitu tentang sarana dan prasarana sekolah. Di dalam sarana dan prasarana sekolah ini ada itu sarana yang dimiliki. Sarana yang dimiliki di sana, 1, ruang kelas, ada ruang kelas, ruang guru, ada juga perpustakaan, ada juga toilet, ada halaman sekolah, dan ruang UKS. Upaya di dalam pengembangan. Upaya pengembangan SD Negeri 173 181 Lubutolong terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan nyaman.
Ada juga di sana itu digitalisasi dan pengembangan sekolah. Ada itu di dalam implementasi digitalisasi. Di dalam implementasi digitalisasi ini, SD Negeri 173 181 Lewu Tolong ada itu menggunakan yang pertama penggunaan dapodik, penggunaan PNM, penggunaan media pembelajaran digital, pemanfaatan teknologi dalam administrasi sekolah. Di dalam upaya pengembangan itu, SD Negeri 173 181 Lewu Tolong terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna mendukung proses pembelajaran yang efektif dan nyaman. Dan ada juga di sana itu tentang program unggulan sekolah. Di dalam program unggulan sekolah di SD Negeri 173 181 Lewu Tolong, yaitu yang pertama adalah program Saita Payas. Di dalam program Saita Payas ini, SD Negeri 173 181 Lewu Tolong mempergunakan ada tujuan programnya. Tujuan program itu adalah gerakan ini dirancang untuk menciptakan perubahan berkelanjutan dengan melibatkan siswa sebagai agen perubahan. Pemkab Tapanuli Utara berharap terhadap kesadaran lingkungan akan tertanam kuat di generasi muda. Dan ada juga di sana pelaksanaan program Saita Payasma ini dilakukan setiap hari oleh seluruh warga sekolah. Dilakukan setiap hari oleh seluruh warga sekolah. Itu di sana termasuk seluruh warga sekolah itu, mulai dari guru beserta dengan anak didik. Dan yang di sana juga adalah hasil program. Di dalam hasil program ini, siswa itu memiliki karakter peduli akan kebersihan lingkungan, memiliki karakter peduli akan kebersihan lingkungannya, yaitu lingkungan di sekolah termasuk adalah memiliki karakternya untuk kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang kedua di sana adalah program Tapa Maju. Di dalam program Tapa Maju ini adalah di sana termasuk yang pertama tujuan program. Di dalam tujuan program ini, gerakan ini dirancang untuk penguatan kemampuan dasar, yaitu literasi dan numerasi. Di dalam literasi dan numerasi ini yaitu membaca, berhitung, serta membangun karakter aktif dan tangguh dalam berinteraksi sosial di sekolah maupun di masyarakat, dan lingkungan akan tertanam kuat di generasi muda. Di dalam pelaksanaan program ini, yaitu program Tapa Maju, dilakukan setiap sekali di dalam 1 minggu, yaitu kegiatan literasi itu kami laksanakan di dalam hari Selasa, numerasi itu di hari Rabu, yaitu oleh seluruh warga sekolah. Hasil program Tapa Maju ini, siswa memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga di sana tentang budaya Batak. Yang ketiga itu tadi ada budaya Batak. Kegiatan yang dilakukan adalah penggunaan bahasa Batak pada semua kegiatan di hari Kamis atau disebut dengan sebagai Kamis Budaya. Dan penggunaan nilai budaya Batak yaitu menotol, seperti yang ada di dalam gambar di sini. Kamis Budaya selalu dilaksanakan pada hari Kamis, disebut itu dengan Kamis Budaya. Dan ada juga di sini tentang permasalahan dan solusinya. Di dalam permasalahannya, yang pertama di sana rendahnya minat belajar peserta didik dan rendahnya kemampuan literasi pembelajaran, kurangnya partisipasi orang tua, dan penggunaan nilai budaya Batak atau menotol. Dan solusinya, dari solusi dari permasalahan itu ada di sana peningkatan motivasi belajar dan pembelajaran aktif,
Dan yang kedua, penguatan program literasi sekolah, meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua. Evaluasi kinerja dan rencana tindak lanjut. Di dalam evaluasi ini, kepala sekolah wajib melakukan observasi dengan setiap guru setiap semester. Berarti di dalam 1 tahun ada 2 semester, dilakukan setiap sekali di dalam 1 semester. Rencana tindak lanjut. Di dalam rencana tindak lanjut ini, yang pertama di sana adalah tahun pelajaran berikutnya sekolah akan menyelenggarakan ekstrakurikuler literasi untuk kelas 1 sampai kelas 3 dan ekstrakurikuler numerasi untuk kelas 4 dan kelas 6. Dan juga meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung peserta didik, memperkuat kerjasama dengan orang tua dalam mendampingi belajar anak. Itulah yang dapat kami paparkan dari SD 173-181 Lebutolong, Kecamatan Sepahutan. Adapun dari pembelajaran ini atau di dalam video kami ini, kami minta maaf kalau ada pun kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.